berdoa. Setiap kami, ya Allah, telah siap untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran sabda-Mu yang akan mengajar dan mengingatkan kami untuk mampu menjalani kehidupan ibadah kami dengan baik, ritual maupun sosial. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Lukas pasal 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Lukas 4 ayat 22 sampai 30. Demikian sabda Tuhan. Semua orang itu membenarkan Dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah Ia ini anak Yusuf?" Kemudian berkatalah Ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di kampung halamanmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Katanya lagi, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu." Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Ada 4 sifat catur buta. Ini menggambarkan sifat raksasa atau buta yang bisa dialami atau justru diperlihatkan oleh manusia. Dan salah satu sifat dari catur buta itu mariris. Ini sifat yang suka merampas, memeras, menindas, maling, tidak peduli akan orang lain. Orang mau susah, mau lapar, mau sengsara, mau teraniaya, mau mengalami diskriminasi ataupun tindak kekerasan, maka orang yang punya sifat buta, yaitu mariris, dia akan diam. Dan justru kecenderungannya dia akan menjadi pelaku. Tidak ada rasa empati, begitu juga simpati. Yang ada adalah keinginan untuk merendahkan orang lain, menindas, memeras, dan sebagainya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini bacaan kita dilatar belakangi perjalanan yang dimulai oleh Yesus, perjalanan pelayanan setelah Ia berpuasa, menyiapkan segala sesuatunya. Tampaknya kehadiran Yesus mendapatkan respon yang baik pada awalnya. Pengajarannya diterima dan dianggap sebagai pengajaran yang penuh rahmat. Dan orang-orang yang berada di rumah ibadat itu membenarkan apa yang Yesus sampaikan dan ajarkan. Tetapi tidak lama setelah itu mulai muncul keraguan dari mereka. Karena tentu ketika itu juga Yesus dia mengajar dan dia kembali ke kampung halamannya. Lalu orang mengatakan ini anak Yusuf. Pernyataan itu sepertinya biasa, tetapi sesungguhnya itu adalah perkataan atau pernyataan yang menimbulkan keraguan-raguan sebenarnya dari mereka. Seolah-olah mereka mau mengatakan, oh anak Yusuf, anak si tukang kayu ini tidak layak mengajar. Tidak pantas, tidak berhak. Mereka merendahkan Yesus. Apalagi ketika Yesus kemudian melanjutkan pengajarannya dalam bacaan kita, ketika dia kemudian mengatakan dalam ayat yang ke-25, aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri, ayat 26, namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Yesus mengajarkan, dia memberitakan kabar baik Injil. Dia menyampaikan justru ketika terjadi kelaparan dan ada banyak janda di Israel, kasih Allah itu juga dinyatakan melalui Elia yang diutus justru ke janda Sarfat di Sidon. Bukan kepada janda-janda yang ada di Israel. Bukan kepada orang-orang Yahudi. Dan ketika Ketika Elisa hadir sebagai seorang nabi, lalu ada banyak orang mengalami sakit kulit yang menular, maka Elisa datang dan menyembuhkan bukan orang-orang Israel, bukan orang-orang Yahudi, melainkan Elisa datang kepada Naaman, dan Naamanlah yang disembuhkan. Orang Syria, bukan orang Yahudi. Karena itu orang-orang banyak yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus, ketika mereka sudah mulai ragu bahwa Yesus ini anak Yusuf, tetapi dia mengajar, dan tambah lagi dengan 2 pernyataan ini, maka mereka menjadi marah. Karena bagi mereka, kami umat pilihan Allah, kami justru yang paling pantas menerima Injil, warta keselamatan itu, berita keselamatan itu. Di luar kami tidak bisa, di luar kami tidak mungkin. Di luar kami tidak ada yang namanya rahmat itu. Lalu mereka melakukan yang namanya kekerasan. Mereka menyeret Yesus, membawa Yesus keluar dari kota dan membawa Yesus ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Yesus dari tebing itu. Mereka berniat membunuh Yesus. Dan mereka melakukan tindak kekerasan. Padahal tentu mereka adalah orang yang sering kali ibadah, punya pengertian dan pemahaman yang mumpuni. Mereka rajin melakukan ritual keagamaan mereka. Firman Tuhan mereka tahu betul, mereka hafal, bahkan mereka ingat. Tetapi respon tindakan mereka tidak sama dengan apa yang mereka dengar. Firman Tuhan itu hanya didengar dan diingat, tetapi tidak menjadi laku hidup. Mereka tidak peduli Yesus.
mereka juga tidak peduli orang lain. Nah, jangan-jangan gereja atau kita sebagai orang percaya seperti itu. Kita rajin beribadah tetapi tidak punya kepekaan sosial. Kita suka ibadah ritual tetapi tidak suka melakukan ibadah sosial. Kita senang bersekutu tetapi tidak senang berelasi dengan sesama kita, dengan tetangga kita yang kita anggap beda. Salah satu sikap Mariris tadi dari catur buta itu, sekali lagi itu menunjukkan sebuah sikap yang sama sekali tidak punya kecerdasan spiritual, bahkan kecerdasan sosial. Karena anti justru. Masa bodoh akan yang lain. Nah, tema hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema khotbah hari ini memberitakan kabar baik, tugas, panggilan, pelayanan, dan tanggung jawab sosial gereja. Memberitakan Injil, Injil kabar baik, beja HD, beja bunga. Apakah ketika kita mendengar Injil, mendengar firman Tuhan hari ini di gedung gereja, lalu dalam aksi sosial kita tunjukkan kepedulian kepada sesama? Apakah gereja punya perhatian pada sesama kita? Atau jangan-jangan gereja abai. Padahal dalam konteks GKP tentu sangat indah visi kita untuk 100 tahun itu menjadi gereja bagi sesama. Menjadi gereja yang menghadirkan dirinya di tengah dunia. Untuk menyatakan cinta dan kebaikan Kristus dan kepedulian Allah. Apakah itu sudah dilakukan? Sehingga diakonia keluar gereja itu menjadi sesuatu yang memang mendapatkan porsi yang cukup dalam program gereja. Atau kita jangan sama sekali tidak. Dalam pemberitaan Yesus dia memperlihatkan bahwa aku memperhatikan umat lain, bangsa lain. Janda itu beroleh Injil, selamatan. Naaman itu orang Syria beroleh kasihku. Bagaimana dengan kita sekarang? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu ibadah kita seharusnya indah. Ibadah ritual itu perlu, ibadah sosial kudu. Ibadah nu endah mun bisa boga paedah, mun bisa buahan. Ada 3 hal karena itu yang menjadi perenungan kita. Yang pertama tentu kita melihat bahwa pelayanan Yesus itu punya dimensi sosial yang sangat kuat. Visinya jauh ke depan, terus mewartakan kabar baik. Yang pertama kita diingatkan, beja bunga, kabar baik, beja bunga itu Injil, beja bunga, ulah balanga. Kita seringkali mendengarkan beja bunga, berita baik, kabar baik, Injil dalam ibadah-ibadah kita. Tetapi apakah persoalannya kemudian kita menjaga hidup kita juga dalam relasi sosial dengan yang lain? Apakah kita menjaga hidup kita supaya ente balanga? Atau jangan-jangan ritual kita diingatkan tentang kasih, relasi sosial kita membenci. Ritual kita diingatkan setia, relasi sosial kita mendua. Dalam ritual kita diingatkan untuk taat, dalam sosial kita justru jadi orang yang berkhianat. Dalam ritual kita diingatkan rendah hati, tapi dalam relasi sosial kita tinggi hati. Ibadah rajin, gibah hobi. Ibadah resep, kalakuan geleh, nggak nyambung, ente akur, tidak selaras. Karena itu ibadah ritual itu harus berdampak dalam relasi sosial kita sehari-hari. Apakah kasih Kristus, cinta Kristus itu juga kita hadirkan dalam kehidupan berelasi kita dengan yang lain. Maka kalau tidak, dan kalau yang terjadi adalah sebaliknya,
Berarti kita adalah orang yang tidak peduli akan sesama kita. Dan itu adalah mariris. Salah satu sifat buta dari catur buta. Dan kalau ada pendeta yang mariris, maka dia akan menjadi pendeta yang buta. Tidak peka. Tidak peduli akan umatnya. Rek gering, rek abus rumah sakit, tidak didukung dalam doa dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, beja bunga sing amanah. Berita baik itu adalah jadikanlah dirimu Injil nu hirup, Injil yang hidup. Dan kau tunjukkan melalui sikap amanah. Ketika engkau melakukan apa yang seharusnya engkau lakukan. Sehingga teori dan praktek nyambung, kata dan fakta nyambung, ritual dan sosial nyambung, ngaku jeung laku nyambung. Eta Injil nu hirup. Ibadah yang menghasilkan buah adalah ketika gereja dalam ibadah ritualnya kemudian membuat gereja itu dari cicing, dari diam jadi nyaring. Nyaring itu bangun, hudang, bergerak. Sehingga gereja mau melakukan banyak hal. Gereja memperlihatkan kepedulian dan cinta kasih Tuhan bagi sesama. Lain hare-hare hirup. Yang ketiga, beja bunga kudunya berita baik kita terima. Tapi apakah kemudian kita memperlihatkan kasih kita pada banyak orang? Percuma kita rajin ibadah, ngewa kabatur tetap dikukut. Geleh kabatur tetap dipiara. Benci kabatur kita jaga. Ya percuma ibadah ritual rajin kalau dalam relasi sosial kita tidak punya cinta untuk sesama. Beja bunga maka kudunya. Kalau engkau punya cinta, punya hati bagi sesamamu, jangan juga engkau membeda-bedakan. Bagi orang Yahudi ketika itu, ketika mereka tahu dan ingat, oh ini Yesus anak Yusuf. Nah, bagi mereka Yesus tidak pantas mengajar. Mereka membedakan. Membeda-bedakan. Jangan-jangan pelayanan kita juga membeda-bedakan. Di gereja lain bukan di GKP. Suka ada istilah pupus maot jeung paeh. Mun pupus penatuan nu datang 40. Mun maot penatuan nu datang 20. Mun paeh penatuan nu datang hiji. Paduan suara oge eueuh. Jangan-jangan kita sudah mulai melihat orang ada maneh nama jelema aya. Nu itu mah jelema teu boga. Kanu aya we, kanu beunghar we, kanu donatur we, kanu boga duit we. Hayu datang paduan suara kudu loba. Mun anu maotna teu dianggap sasaha, entong datang. Lalu berkembanglah alasan, da lain area saya. Ini persoalan. Bagaimana kita menghadirkan nyaah Gusti, cintanya Allah pada sesama ketika kita melihat sesama itu setara. Orang yang perlu dicintai, dihargai, diperlakukan dengan baik. Tanpa melihat strata status sosial. Dan itu harus dimulai dari pelayanan gereja. Sehingga dalam pelayanan sosial pun kasih Tuhan itu tersampaikan. Kiranya firman Tuhan mengingatkan dan menguatkan kita. Amin.